Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, masih dapat berkumpul dengan keluarga, bekerja, studi dan lain sebagainya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, merenungkan kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memperhatikan kami. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu juga senantiasa mengingat akan kebaikan-Mu, berbakti kepadamu, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan ini kami mau belajar firman. Tuhan Roh Kudus pimpinlah kami, agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita berbicara tentang pola hidup warga kerajaan Allah. Yang saya ambil dari Roma pasal 14 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-14 ini, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Roma bagaimana hidup ataupun bagaimana pola hidup, gaya hidup warga kerajaan Allah. Karena pada waktu itu terjadi perselisihan, konflik di antara jemaat Tuhan di kota Roma karena masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan iman ataupun keselamatan, yaitu mereka berdebat, saling menghakimi, saling berselisih paham tentang masalah makanan dan minuman, dan juga masalah tentang hari-hari tertentu. Dapat kita lihat dalam Roma pasal 14 ayat 3 dan ayatnya yang kelima. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Paulus merasa perlu untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan di kota Roma, agar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, agar mereka tidak memusingkan, tidak berselisih paham karena hal-hal sepele, masalah makanan dan minuman, ataupun masalah hari-hari tertentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di zaman sekarang ini pun, di dalam gereja, dalam persekutuan, dalam komunitas, bahkan juga di dalam keluarga, terjadi perselisihan, konflik, bahkan saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan terkadang hanya masalah sepele terjadi perselisihan dan juga terjadi kehancuran di dalam satu rumah tangga, gereja, ataupun di dalam pelayanan. Bahkan di dalam gereja bisa terjadi perpecahan karena masalah musik, masalah nyanyian, masalah liturgi, bahkan masalah-masalah kecil yang lainnya. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menjadi role model. Kita harus dapat menunjukkan kepada dunia pola hidup ataupun gaya hidup warga kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri pola hidup warga kerajaan Allah? Jika kita perhatikan Roma pasal 14 ayat yang ke-17 ini, ada 3 ciri warga kerajaan Allah ataupun pola hidup warga kerajaan Allah. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Roma bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tetapi berbicara tentang kebenaran. Mereka dibenarkan bukan karena makan dan minuman, bukan juga karena hari-hari tertentu, tetapi Yesus telah mati bagi mereka. Itulah kebenarannya. Itu sebabnya Paulus mengajak jemaat di kota Roma agar tidak memusingkan tentang masalah makanan dan minuman, tentang hari-hari tertentu. Tetapi mereka diajak oleh Paulus untuk hidup di dalam kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan dalam Matius pasal 6 ayat 33 bagian A berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kebenaran itu sesuatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata,
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik belum tentu benar. Tetapi benar, pasti itu baik. Contoh Bapak Ibu Saudara, misalnya anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah. Ketika mereka sedang ujian, ada teman baiknya yang tidak bisa mengerjakan soal. Lalu dia minta kepada temannya jawaban-jawaban soal, ataupun membantu untuk memberikan jawaban. Dan temannya memberikan. Kira-kira itu baik nggak? Tentu baik, menolong temannya supaya temannya bisa mengisi dan mendapatkan nilai yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu benar? Tentu tidak benar, karena dilarang untuk memberikan jawaban atau menyontek ketika ujian berlangsung. Nah, begitu juga kita sebagai warga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, tentu kadang-kadang kita ingin menolong orang lain. Misalnya berbohong. Udahlah kamu berbohong saja. Itu nggak apa-apa kok demi kebaikan. Pertanyaannya apakah berbohong itu benar? Alkitab berkata jangan berbohong. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, gaya hidup warga kerajaan Allah itu harus standarnya itu Yesus. Menjadi teladan kita itu Yesus Kristus. Bahkan firman-Nya menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Firman-Nya menjadi dasar, landasan dalam kehidupan kita, hidup di dalam kebenaran. Nah, yang kedua, pola hidup ataupun gaya hidup kerajaan Allah yaitu hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga berkata kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kerajaan Allah itu hidup dalam damai sejahtera. Bukan masalah-masalah tentang hal-hal kecil sehingga mereka hilang damai sejahtera. Jemaat berselisih, saling menghakimi satu dengan yang lain sehingga tidak ada damai sejahtera di dalam perkumpulan mereka. Itu sebabnya Paulus menekankan kebenaran ini kepada mereka agar sebagai anak-anak Tuhan, agar mereka tahu bahwa kerajaan Allah itu yaitu tentang damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yesaya pasal 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus adalah Raja damai. Itu sebabnya jika kita berkata kita adalah warga kerajaan Allah, jika kita berkata kita anak-anak Tuhan, mari kita teladani Bapa kita. Mari kita teladani Yesus kita. Mari kita teladani Raja kita. Agar kita menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Bagaimana cara membangun damai sejahtera? Yang pertama, mari kita saling menerima satu dengan yang lain dengan kasih Yesus. Dalam ayat 1 dan ayatnya yang ke-15 bagian A. Yang kedua, jangan menghina ataupun menghakimi satu dengan yang lain. Dalam ayatnya yang ketiga. Yang ketiga, yaitu mari kita saling membangun sebagai tubuh Kristus. Dan yang keempat adalah sadari bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudaraku, agar ada damai sejahtera di dalam keluarga. Agar ada damai sejahtera di dalam pekerjaan kita. Agar ada damai sejahtera di dalam gereja pelayanan kita. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain di dalam Yesus. Meskipun berbeda-beda, mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan jangan ada saling menghakimi, jangan ada saling menghina di sana. Bahkan mari kita saling membangun, saling mensupport sebagai tubuh Kristus. Dan mari kita sadari bahwa kita semua ini adalah miliknya Tuhan. Itu sebabnya jika kita lakukan keempat ini, maka akan terjadi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Bukan sebagai pembuat masalah, bukan sebagai pencipta masalah, bukan sebagai penfitnah, bukan sebagai provokator. Tapi marilah kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Sebab itulah tanda ataupun gaya hidup warga kerajaan Allah. Nah, yang ketiga yang terakhir, pola hidup warga kerajaan Allah adalah hidup dalam sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Roma agar sukacita mereka itu tidak dipengaruhi oleh keadaan luar.
bukan dipengaruhi oleh perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu sesuatu hal yang lumrah. Mau makan nasi, daging, atau mau makan sayur-sayuran, jangan menjadi satu permasalahan. Mau menentukan hari tanggal 25, mau menentukan tanggal 15 dan sebagainya, semua hari itu sama di hadapan Tuhan. Tetapi jangan menjadi satu perbedaan, perdebatan sehingga hilang sukacita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajarkan jemaat agar senantiasa bersukacita. Karena kerajaan Allah itu tidak ditentukan oleh faktor dari luar, tapi ditentukan dari dalam. Bersukacita karena Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Alkitab jelas berkata kepada kita, sebagai warga kerajaan Allah, mari kita senantiasa bersukacita. Meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda pandangan, meskipun di dalam rumah tangga kita berbeda-beda gaya hidup, berbeda-beda pola pikir, berbeda-beda pendapatan, berbeda-beda status sosial, meskipun di dalam gereja kita berbeda-beda juga tentang karunia dan lain sebagainya, tapi marilah kita membuat perbedaan itu menjadi sukacita karena Tuhan telah menetapkan hal tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini juga kita sedang mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan dalam hidup. Perbedaan-perbedaan membuat kita hilang sukacita. Mari sebagai warga kerajaan Allah, kita tetap bersukacita di dalam Roh Kudus. Bukan karena perbedaan-perbedaan, tetapi marilah perbedaan-perbedaan itu kita balut dengan penuh sukacita di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar ternyata gaya hidup ataupun pola hidup warga kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran Allah? Yang kedua, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Sudahkah kita hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan keadaan yang tidak baik-baik saja? Yang ketiga, kita harus hidup dalam sukacita. Sudahkah kita hidup dalam sukacita meskipun kita berbeda-beda di dalam keluarga, gereja, dan persekutuan? Kiranya firman Tuhan dapat kita terapkan agar dunia melihat bahwa kita berbeda. Kita adalah anak-anak, kita adalah warga kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.